Baik teman-teman semuanya, Assalamualaikum berikut kami sampaikan warahmatullahi informasi wabarakatuh. terbaru mengenai pencairan bantuan program Indonesia Pintar. Sesuai dengan surat edaran dari Pusat Selamat Pelayanan sore, Pembiayaan salam sejahtera Pendidikan bagi kita semuanya. yang ditujukan Yang saya kepada hormati Dinas Pak Pendidikan Provinsi, Kepala Dinas Pendidikan Menko Kabupaten PMK, Kota di seluruh Prof. Indonesia. Muhajir, Setelah informasi langsung yang saya dari hormati Presiden Jokowi Pak tentang Menteri PU, program Indonesia Pintar tahun Pak Bas, 2024. Pak Suk. Ikuti videonya sampai selesai, jangan skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Jadi teman-teman semuanya, khususnya kalian yang memiliki anak usia sekolah dari tingkat SD hingga SMA atau sederajat, ada informasi terbaru mengenai bantuan pendidikan program Indonesia Pintar. Di mana informasi yang terbaru ada surat penting dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Di mana surat tersebut tertanggal 5 Agustus 2024 kemarin yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota seluruh Indonesia. Yang pertama, dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Layanan atau SK Pemberian PIP sebagaimana terlampir merupakan peserta didik atau penerima PIP yang telah melakukan aktivasi rekening atau SK nominasi sampai dengan tanggal sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas berasal dari sekolah menengah kejuruan antara data siswa khusus dan pendidikan dengan DTKS. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai fase 1 dan pemangku lainnya. Kemudian yang kedua, surat keputusan atau SK pemberian PIP tahun 2024 dan data peserta didik penerima PIP dapat diunduh melalui laman web aplikasi Si Pintar pip.kemdikbud.go.id oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota dan Satuan Pendidikan. Selanjutnya, bank penyalur dana PIP tahun 2024 untuk jenjang SMA, SMK, SMA LB dan paket C adalah Bank Negara Indonesia atau BNI. Untuk jenjang SD, SMP, SDLB, SMPLB, paket A dan paket B adalah Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan untuk jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, SMALB, paket A, paket B dan paket C khusus wilayah Aceh adalah Bank Syariah Indonesia atau BSI. Selanjutnya, yang kelima, proses pemindahan atau transfer dana Bansos PIP dari rekening penyalur atas nama Puslabdik di rekening penerima atas nama peserta didik oleh bank penyalur akan selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 12 Agustus 2024. Selanjutnya, poin yang keenam, pencairan atau penarikan dana PIP dilakukan secara langsung oleh peserta didik, orang tua wali atau secara kuasa sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang berlaku pada bank penyalur. Hal ini mengacu pada Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2024 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar. Kemudian yang ketujuh, selanjutnya poin yang ketujuh adalah proses penarikan dana Bansos PIP dapat dilakukan mulai tanggal 13 Agustus 2024. Yang kedelapan, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota akan menyampaikan informasi penyaluran dana PIP tahun 2024 dan menginstruksikan kepada Satuan Pendidikan agar meneruskan informasi penyaluran dana PIP tahun 2024 kepada peserta didik atau orang tua wali penerima PIP bahwa dana PIP sudah siap untuk dicairkan. Baik teman-teman semuanya, itulah tadi informasi yang pertama, adanya surat edaran dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Selanjutnya kita ke informasi yang kedua, langsung dari Presiden Joko Widodo tentang program Indonesia Pintar tahun 2024. Seneng saya, semangat gini. Ya, anak-anak muda, anak-anak semuanya harus semangat ya. Kita tahu persaingan ke depan itu tidak semakin gampang, akan semakin sulit. Oleh sebab itu, yang namanya sumber daya manusia itu menjadi kunci. Persaingan antar negara, persaingan antar individu dengan individu. Oleh sebab itu, anak-anak kita harus sekolah semuanya. Setuju? Kenapa ada yang namanya Kartu Indonesia Pintar ini? Untuk SD, untuk SMP, untuk SMA, SMK. Juga ada kartu KIP kuliah.
seperti ini, agar anak-anak kita juga yang pinter-pinter kuliah semuanya. Setuju? Tidak berpikir masalah biaya, tapi karena pemerintah menyediakan, baik dari KIP kuliah maupun dari yang namanya LPDP. Baik di dalam negeri maupun sekolah di luar negeri, dijamin beasiswanya oleh yang namanya KIP kuliah maupun LPDP. Oleh sebab itu, kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak, orang tua murid, kita ajak untuk mendampingi agar Bapak Ibu semuanya ikut mengawasi. Anak-anak kita ini harus belajar, anak-anak kita ini ke sekolah harus rajin. Karena persaingan semakin berat. Sekali lagi, pemerintah sudah menyediakan ini. Jadi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya. Kemarin waktu di Magelang, saya tanya, murid, bapaknya apa? Kerjanya? Kuli bangunan, Pak. Enggak apa-apa, itu juga sebuah pekerjaan yang mulia. Tapi anaknya harus sekolah. Saya tanya lagi, yang lain, orang tuamu kerja apa? Sopir, Pak. Tidak apa-apa, bapakmu kerja keras. Tapi anaknya harus sekolah sampai kuliah dan lulus. Betul? Bapakmu kerja apa? Petani. Petani itu juga pekerjaan yang mulia. Tapi anaknya harus sekolah SD, SMP, SMA, SMK, kuliah, lulus, kalau perlu naik lagi ke jenjang S2 atau S3. Bapak saya juga bukan orang yang berpunya. Orang tua saya juga bukan orang tua yang berpunya saat itu. Saya tidak mau anak-anak kita ada yang tidak sekolah gara-gara orang tuanya tidak mampu membiayai. Semua harus sekolah. Dan untuk Kartu Indonesia Pintar, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah. Ini untuk 20 juta siswa di seluruh tanah air Indonesia, 20 juta. Untuk yang KIP kuliah, yang kuliah, pemerintah menyediakan 12,8 triliun rupiah agar anak-anak kita kuliah semuanya. Ini yang sudah mendapatkan beasiswa KIP kuliah 960.000 anak. Tapi anak-anak kita harus rajin, semangat, tangguh, harus belajar terus. Dan kita tahu untuk yang Kartu Indonesia Pintar, yang SD diberikan bantuan 450.000. Sudah tahu semuanya ya? Yang SMP diberikan bantuan anggaran 750.000 rupiah. Dan yang SMA, SMK sekarang dinaikkan dari dulu 1 juta, sekarang 1.800.000 rupiah. Saya tanya ke ibu-ibu, ke anak-anakku semuanya, 1.800.000 itu kalau di Kabupaten Blora cukup enggak? Siapa yang bilang tidak cukup maju ke depan? Cukup dan harus dicukup-cukupkan. Oleh sebab itu yang namanya uang dari Kartu Indonesia Pintar ini harus dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, kebutuhan sekolah. Untuk beli buku boleh enggak?
Untuk beli alat-alat tulis boleh enggak? Untuk beli seragam boleh enggak? Untuk beli pulsa boleh enggak? Tidak boleh untuk beli pulsa.